Black Panther membuka mulut besar berlumuran darah dan menggigit ke arah anak laki-laki itu. Namun itu untuk menyelamatkan nyawa anak laki-laki. Karena di bawahnya, seekor ular piton telah mengincarnya sejak lama. Hanya dengan membawa anak laki-laki ke tempat yang aman, dia bisa bertahan hidup di hutan ini. Namun Black Panther yang suka menyendiri jelas tidak cocok merawatnya. Maka dia meletakkan anak laki-laki di luar mulut sarang serigala dan pergi. Namun, untuk keselamatan anak laki-laki, ia tidak pergi jauh, melainkan bersembunyi di semak-semak di dekatnya. Tak lama kemudian, sebuah kepala muncul dari dalam gua. Sebuah serigala kecil yang pertama kali menemukannya. Melihat anak laki-laki penuh dengan darah, serigala kecil itu terlihat khawatir. Namun saudara-saudaranya tidak sebaik itu. Semua menunjukkan ekspresi yang tegas. Bau darah membuat induk serigala segera datang. Namun setelah mengetahui itu adalah seorang anak, mereka segera menarik kembali taring mereka. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana bayi manusia bisa muncul di sini. Si ibu serigala menjilat jejak darah di tubuhnya. Menemukan bahwa anak laki-laki tidak memiliki luka. Tidak sulit ditebak. Darah ini kemungkinan besar dari orang tua kandungnya. Anak laki-laki terlihat tidak berbahaya. Ini juga membuat ibu serigala merasa simpati seketika. Dia sepertinya tidak takut pada kita. Dia ingin merawat anak manusia ini. Namun, untuk merawatnya, harus mendapat persetujuan dari Raja Serigala. Oleh karena itu, diadakan pertemuan besar di antara kelompok serigala. Kabarnya, mereka ingin mengadopsi anak laki-laki manusia ini. Semua orang mengira itu hanya lelucon. Karena menurut pemahaman mereka, manusia adalah makhluk berbahaya. Bahkan jika hanya seorang bayi. Saat Raja Serigala juga ragu. Pada saat itu, macan tutul hitam datang. Dia membawa rusa dan memberikannya kepada kelompok serigala. Dengan harapan ini, dia ingin membuat anak laki-laki tetap tinggal di sini. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Raja Serigala. Saat ia melihat anak laki-laki itu terjebak dalam kebingungan, seorang tamu tak diundang tiba-tiba muncul. Ternyata itu adalah harimau jahat yang sering berbuat onar di hutan. Kaki kanannya pernah terluka oleh manusia, sehingga membuat Raja Serigala menjadi penguasa hutan. Oleh karena itu, ia membenci manusia dan Raja Serigala. Harimau jahat datang kali ini untuk mencari anak laki-laki itu. Karena baru-baru ini ia membunuh orang tua anak itu. Namun sayangnya ia lupa akan anak laki-laki di sampingnya. Akhirnya diselamatkan oleh macan hitam dan dibawa kembali ke kawanan serigala. Raja Serigala Akhlak, apakah kamu yakin ingin menantang saya? Melihat harimau jahat begitu sombong, Raja Serigala tidak tahan lagi. Maka memutuskan untuk secara resmi merawat anak laki-laki itu. Dan memerintahkan kawanan serigala untuk bersiap-siap bertarung. Melihat kawanan serigala semakin mendekat, dan dua binatang pelindung yang berada di sampingnya. Harimau jahat tahu bahwa dia tidak bisa melawan banyak orang. Hanya bisa mengancam dengan kata-kata kasar. Dia tahu suatu hari nanti dia akan memakan anak laki-laki itu. Kemudian pergi. Ucapan ini dari harimau hitam tanpa ragu merupakan tantangan terhadap posisi Raja Serigala. Dia mengumumkan bahwa mulai hari ini seluruh keluarga akan bersatu untuk melindungi bayi manusia ini. Begitulah, di bawah perlindungan Raja Serigala, anak laki-laki itu tumbuh dewasa di hutan ini. Macan tutul sebagai gurunya, tidak hanya mengajarnya berburu tetapi juga mengajarkan aturan hutan. Setiap kali mereka berburu dan membunuh hewan, harus menatap mata mereka langsung, agar jiwa mereka tidak pergi dengan kesepian. Selain itu, dia juga memiliki guru lain, beruang hitam. Berbeda dengan macan tutul, beruang hitam sangat ketat. Mowgli, konsentrasikan dirimu, baik. Seketika, kalajengking merayap ke wajahnya dan mengangkat jarum beracunnya tinggi-tinggi. Namun, beruang hitam tidak mengizinkan anak laki-laki itu bergerak sembarangan. Untuk melatih konsentrasi dan keberaniannya. Jangan lihat beruang hitam ketika mengajar dengan ketat. Tetapi setiap kali setelah pelajaran, melihat bayangan anak laki-laki yang pergi. Dia selalu tersenyum bangga. Bagi siswa ini, dia menyukainya dari hati. Tapi karena penampilannya berbeda, anak laki-laki tidak disambut baik di antara serigala. Kami hanya bermain. Dan saudara serigalanya memperlakukannya sebagai keluarga. Ada juga serigala putih kecil yang mengalami hal yang sama dengannya. Karena menderita penyakit albinisme. Selalu diintimidasi dan diintimidasi oleh sesama. Namun, berbeda dengan anak laki-laki. Si putih yang baik hati tidak pernah melawan. Masuk sekarang. Terima kasih. Kamu seharusnya tidak membiarkan mereka mencarimu seperti ini. Kami hanya sedang bermain. Lebih baik pulang, Booker. Selamat tinggal, Mowgli. Untungnya ada teman kecil putih. Masa kecil anak laki-laki juga tidak terlalu sendirian. Mereka selalu bermain petak umpet bersama. Kena kau. Wah, kamu sangat hebat. Dua hati muda seperti ini. Saling menghibur di hutan. Kami pikir hari-hari akan selalu menyenangkan. Namun hari itu, saat anak laki-laki berenang, tiba-tiba menemukan harimau jahat yang sudah lama tidak terlihat. Harimau itu hanya menjilat air liurnya. Tiba-tiba memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Pasti saja baru saja memburu dan membunuh sesuatu. Anak laki-laki terkejut, lalu segera menyelipkan kakinya ke akar pohon di dasar air, untuk mencegah dirinya terapung ke atas. Namun tanpa disangka, karena menahan napas terlalu lama, ia mengeluarkan gelembung air.
Hal ini seketika menarik perhatian harimau. Maka ia menatap tajam ke bawah air dan tidak mau pergi. Melihat anak laki-laki hampir tidak bisa menahan napas. Namun harimau tiba-tiba berbalik dan pergi. Setelah sampai di tepi, anak laki-laki berlari sekuat tenaga. Namun tanpa disangka, dari belakang terdengar raungan harimau. Harimau memang sedang bersiap menunggu mangsanya. Anak laki-laki yang panik melarikan diri bahkan tidak sempat melihat jalan. Tiba-tiba dia tidak sengaja jatuh ke perangkap manusia. Seketika teriakan bergema di seluruh hutan. Ini juga didengar oleh harimau hitam di sekitar. Maka dengan segera berlari ke arah sana. Beruntungnya, tubuh anak laki-laki tidak terluka parah. Dia beruntung menghindari duri tajam itu. Namun, harimau mengendap di luar gua. Bahkan jika dia memanjat, dia akan mati di mulut harimau. Saat anak laki-laki bingung harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar langkah berat dari atas. Kemudian dia melihat sesuatu yang berbulu. Merayap turun dan melilit tubuh anak laki-laki. Lalu menggulungnya dan membawanya naik. Setelah sampai, dia terpaku melihat makhluk di depannya. Ternyata gajah penjaga hutan menyelamatkannya. Terlihat gajah tua ini ditutupi lumut. Yang paling mencolok adalah gadingnya yang patah setengah. Sangat mengesankan. Gajah pergi tanpa mengharapkan imbalan. Anak laki-laki tidak punya waktu untuk menunda. Mereka segera pergi dengan harimau hitam. Namun setelah pengalaman ini, harimau hitam merasa hutan tidak lagi cocok untuk anak laki-laki. Dia seharusnya kembali ke perkampungan manusia. Karena harimau takut pada api manusia. Di sana dia bisa mendapatkan perlindungan. Namun anak laki-laki telah menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Dia tidak mau pergi sama sekali. Harimau hitam akhirnya setuju dengan kesepakatan itu. Jika dia memenangkan perlombaan berburu serigala berikutnya, dia bisa tetap tinggal di sini. Perlombaan berburu adalah perlombaan lari untuk semua serigala kecil. Di tengah jalan akan ada seorang pemburu yang mengganggu. Siapapun yang pertama akan berhak menjadi raja serigala. Meskipun dia berlatih dengan baik, dia tidak bisa mengalahkan kaki. Sehingga anak laki-laki selalu kalah dari serigala lain. Maka dia harus berlatih lagi setelah pelajaran. Dia harus mencari cara baru untuk berlatih berulang kali. Manfaatkan keunggulan tanganmu. Hanya beruang hitam yang berlatih yang tahu tentang kesulitan itu. Akhirnya hari pertandingan tiba. Kali ini dipimpin oleh guru macan tutul sebagai pemburu. Melihat tatapan dinginnya, anak laki-laki gemetar karena gugup. Dia tahu ujian kali ini tidak mudah. Bersama perintah Raja Serigala, semua serigala kecil berlomba-lomba maju. Serigala putih yang paling lemah langsung ditangkap. Anak laki-laki juga tidak dalam keadaan baik. Seketika macan tutul melompat ke arahnya. Seakan-akan matanya hanya melihat anak laki-laki. Mata mereka saling bertatap. Dia jelas melihat niat membunuh dari mata macan tutul. Dalam kepanikan, anak laki-laki hanya bisa terus memanjat pohon. Macan tutul juga semakin mendekat. Beruntung dengan keunggulan fisiknya, dia melarikan diri melalui celah. Kemudian dia mengikuti rangkaian tanaman menjalar ke sisi lain. Sekarang, jika ingin menang, harus mencari jalan yang tidak biasa. Maka sang anak laki-laki nekat melompat dari tebing. Untungnya, dia berhasil menangkap ranting pohon. Kemudian ia meluncur turun mengikuti batang pohon. Dia terus memotong jalan pintas. Tak lama kemudian, dia benar-benar mengejar dan menyalip kawanan serigala. Melihat anak laki-laki pertama kali berlari mendekat, wajah beruang hitam penuh dengan keheranan. Namun, saat dia hampir mencapai garis finish, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul. Dan dia jatuh di depan garis finish. Melihat macan tutul mengaum tanpa belas kasihan kepadanya. Mata anak laki-laki penuh dengan ketakutan dan ketidakpuasan. Ketakutan karena kekejaman macan tutul. Ketidakpuasan karena jelas semua orang bisa melihat bahwa itu ditujukan padanya. Sang anak laki-laki dengan mata berkaca-kaca menuntut keadilan kepada beruang. Macan tutul juga terlihat bingung atas hal ini. Namun, demi keselamatan sang anak laki-laki, harus bertindak sebagai penjahat ini. Saat ini kekalahan sudah menjadi kenyataan. Beruang hitam sebagai wasit juga tidak bisa mengubahnya. Semua latihanmu, semuanya sia-sia. Akhirnya anak laki-laki pergi sambil menangis. Namun tidak tahu setelah dia pergi, dua guru bertengkar karena dia. Beruang hitam tahu seberapa keras anak laki-laki itu berjuang untuk pertandingan ini. Namun Black Panther juga memiliki alasan untuk melakukan hal itu. Anak laki-laki yang kalah dalam pertandingan duduk sendirian di tepi sungai, merenung. Saat itu teman Xiao Bai datang ingin memberikan penghiburan. Namun dia selalu mempertahankan sikap optimisnya. Saat ini membuat anak laki-laki merasa jenuh. Kita sama. Karena kamu istimewa, aku juga istimewa. Kita tidak istimewa. Kamu tidak mengerti? Kita selalu berbeda dari mereka. Kita adalah orang aneh. Kamu tidak istimewa. Buta. Ibumu memberitahumu seperti ini agar kamu merasa lebih baik. Karena kamu lahir sebagai orang aneh. Ternyata teman satu-satunya juga melihat dirinya seperti itu. Si kecil putih yang selalu tersenyum meskipun sering dibully tanpa pernah menangis. Namun kali ini, ia meninggalkan satu tetes air mata. Akhirnya, ia pergi dengan diam-diam. Saat sang anak laki-laki menyadari bahwa ia salah bicara karena emosi, si kecil putih sudah tidak berada di belakangnya. Anak laki-laki menyesali kata-kata kasarnya tadi. Tanpa menyadari betapa menyakitkannya pertemuan berikutnya. Bencana tidak datang sendirian.
Sang Raja Serigala yang memperlakukan anak laki-laki seperti anak sendiri. Tidak hanya gagal menangkap mangsanya, malah terjatuh di depan seluruh kawanan serigala. Momen ini menarik perhatian seluruh serigala. Setelah Sang Raja Serigala kembali ke perkumpulan mereka, mereka menemukan harimau telah menguasai wilayah mereka. Bahkan membawa hewan ternak manusia. Untuk menghasut kawanan serigala memberontak. Karena Raja Serigala gagal saat berburu. Sesuai aturan suku serigala, Raja Serigala harus turun tahta. Raja Serigala gagal. Generasi muda tidak menyadari bahwa ini adalah upaya untuk memecah belah. Mereka semua menyerang Raja Serigala dengan gigi tajam. Pada saat itu, anak laki-laki juga datang. Melihat sesama jenis saling membunuh. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Maka dia pergi untuk mencoba menghentikan. Namun dia dihalangi oleh beruang hitam. Ini adalah aturan. Meskipun Raja Serigala dengan mudah menghadapi serangan-serangan serigala kecil ini. Namun tidak bisa menahan serangan dari depan dan belakang. Terlihat seperti tidak akan bertahan lama. Pada saat itu, anak laki-laki akhirnya memperhatikan harimau jahat di antara serigala. Dia segera mengerti segalanya. Maka dia segera berlari ke bawah gunung. Karena dia mendengar dari macan tutul bahwa harimau jahat takut pada api. Dia kemudian pergi ke pemukiman manusia dan meminjamkan api. Begitulah, anak laki-laki membawa obor menuju kelompok serigala. Dia mengayunkan obor, mengusir serigala-serigala yang menyerang Raja Serigala. Kemudian mendekati harimau. Harimau jahat benar-benar ketakutan. Dengan tidak punya pilihan, dia hanya bisa mengancam dan pergi. Anak laki-laki datang ke depan Raja Serigala tua. Dia hendak bertanya apakah dia baik-baik saja. Tidak disangka Raja Serigala malah menyuruhnya pergi. Apa? Kamu membawa senjata manusia. Digunakan terhadap kita. Kamu telah membawa malu besar kepada kawanan serigala. Kamu membawa kepada saya malu besar. Pergi. Langit mulai turun hujan lebat. Memadamkan semangat penuh semangat anak laki-laki. Namun tidak memadamkan obor yang berkobar-kobar. Seolah-olah mewakili manusia. Sejak zaman kuno, selalu bertentangan dengan hewan. Bahkan orang tua serigala pun tidak mengucapkan kata-kata untuk menahan. Dua mentor beruang hitam dan macan tutul juga mundur terus. Melihat pemandangan ini, anak laki-laki merasa putus asa. Dia berlari ke bawah gunung seperti orang gila. Untuk membuktikan bahwa dia adalah seekor serigala. Anak laki-laki menyerbu ke perkampungan manusia. Mengayunkan obor dan berhadapan dengan orang-orang. Namun dalam sekejap dia dipukul pingsan oleh pemburu di perkampungan. Ketika dia bangun lagi, dia sudah dikurung oleh penduduk desa. Dia tidak bisa keluar meskipun mencoba segala cara. Tak lama kemudian, pemburu membawa makanan lezat. Anak laki-laki merunduk dan mencium tanah. Kemudian dia menggigit seperti serigala. Namun dalam sekejap, dia menggulingkan piringnya. Karena dia belum pernah makan masakan manusia sebelumnya. Bau asin membuatnya bersin-bersin. Pemburu akhirnya harus pergi dengan tangan hampa. Pada malam hari, macan tutul khawatir tentang anak laki-laki. Maka dia diam-diam mendekat. Anak laki-laki mengira macan tutul datang untuk menyelamatkannya. Namun, si macan tutul memutuskan untuk membiarkannya tinggal di sana. Karena harimau telah menguasai hutan. Satu-satunya jalan pulang baginya sekarang adalah jalan menuju kematian. Akhirnya, tidak peduli seberapa banyak anak laki-laki itu meratap. Macan tutul pergi dengan acuh tak acuh. Ketika dia bangun keesokan harinya. Namun dia menemukan sangkarnya sudah terbuka. Anak laki-laki sangat terkejut dengan hal ini. Dia kemudian merayap keluar dengan hati-hati. Begitu keluar, dia melihat pemburu bersiap-siap untuk membunuh babi hutan. Anak laki-laki itu sangat lapar. Dia langsung menggigit daging mentah. Pemburu segera menghentikannya setelah melihatnya. Melihat ekspresi bingung anak laki-laki itu, pemburu ragu sejenak. Lalu dia memberikan pisau yang ada di tangannya kepada anak laki-laki itu. Dia mengajari anak laki-laki itu cara memotong daging seperti manusia. Anak laki-laki itu belajar dengan cepat. Dia segera memotong sepotong dan memakannya. Aku suka makan yang dimasak. Seorang wanita di desa membersihkan anak laki-laki itu. Dan menghapus kotoran dari wajahnya. Ketika anak laki-laki itu keluar, penduduk desa terpesona oleh penampilannya yang menarik. Anak laki-laki itu juga penasaran memperhatikan segalanya. Menemukan bahwa kehidupan di sini tampaknya baik-baik saja. Semua orang sangat ramah. Tidak lama kemudian dia sudah menyatu dengan mereka. Bakat luar biasa anak laki-laki itu juga membuat pemburu terkejut. Dia diadopsi sebagai anak di tempat itu. Dia mulai terbiasa dengan kehidupan di sini. Meskipun saudara serigalanya meminta dia kembali ke hutan. Bersama keluarga serigala, melawan tekanan harimau jahat. Namun, ditolak dengan tegas oleh anak laki-laki itu. Karena orang yang meninggalkannya tidak pantas untuk dimaafkan. Inilah rumahku. Dia berpikir akan hidup bahagia di sini selamanya. Hingga hari festival penyiraman merah di desa itu. Pemburu mabuk berat di pesta itu. Anak laki-laki itu masuk ke dalam kamarnya dengan rasa ingin tahu. Di sana, dia menemukan sisi gelap manusia. Meja dipenuhi dengan spesimen hewan. Kepala rusa yang rusak dipegang oleh ular yang diawetkan. Dan monyet direndam dalam formalin. Anak laki-laki terkejut dan tak bisa berkata-kata. Namun, apa yang dilihatnya kemudian membuat hatinya hancur. Itu adalah kepala serigala putih.
Itu adalah teman baiknya, si Putih. Sang pemburu masuk saat itu. Dia dengan bangganya memberitahu anak angkatnya. Ini adalah barang koleksi yang paling memuaskannya. Karena serigala putih yang bermutasi sangat langka. Dia bahkan bertanya apakah itu cantik atau tidak. Dia sama sekali tidak menyadari wajah anak laki-laki yang hampir hancur. Air mata sudah bergulir di matanya. Menunggu sampai mendengar langkah pemburu menjauh. Akhirnya dia tidak bisa menahan tangisnya yang tanpa suara. Jika dia tidak berkata kasar pada hari itu, si Putih tidak akan pergi sendirian. Dan tidak akan dijadikan sampel untuk memuaskan kesombongan manusia. Namun sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia yang menyebabkan kematian sahabat terbaiknya sendiri. Anak laki-laki duduk di tepi sungai sepanjang malam. Dia tiba-tiba menyadari, dibandingkan dengan hewan, topeng palsu di wajah manusialah yang paling menakutkan. Maka dia memutuskan untuk kembali ke hutan. Namun sebelum pergi, dia ingin membalas dendam untuk si Putih. Anak laki-laki mengeluarkan pisau belati untuk menyerang sang pemburu. Namun pada saat itu, dia melihat bekas luka di pinggangnya. Itu adalah bekas yang ditinggalkan oleh harimau. Dia segera merencanakan sebuah rencana berani. Saat itu, anak laki-laki kembali memperhatikan gading di sampingnya. Dia tahu ini milik siapa. Begitulah, anak laki-laki mengambil gading itu secara diam-diam. Dan kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya. Akhirnya, dia bersekutu dengan gajah. Asalkan membantunya mengusir harimau. Dia akan membawanya mencari pemburu untuk membalas dendam. Kemudian anak laki-laki pergi ke tempat di mana harimau sering muncul. Memanggil namanya dengan keras. Suaranya bergema di setiap sudut hutan. Harimau jahat itu akhirnya datang. Melihat anak laki-laki hanya membawa sebilah pisau kecil dan datang untuk mati. Harimau merasa agak lucu. Namun pada saat itu, tiba-tiba dia memberikan isyarat. Gajah yang bersembunyi di semak-semak tiba-tiba muncul. Harimau baru menyadari bahwa dia tertipu. Namun sudah terlambat untuk melarikan diri. Harimau dikelilingi oleh gajah-gajah. Saat itu, anak laki-laki juga melihat kesempatan. Melemparkan pisau belati dan menusuk harimau. Langsung melompat ke punggung harimau. Bertarung dekat dengannya. Harimau sadar kalah dan mulai melarikan diri. Saat itu pemburu yang mendengar suara juga mengambil senjata dan mengarahkan ke arah harimau. Namun sayangnya karena mabuk baru bangun, malah menembak anak laki-laki. Melihat anak laki-laki terluka, harimau kemudian mendekat dengan marah. Pemburu saat itu sekali lagi mengarahkan senjatanya. Namun tidak menyadari gajah yang mendekat. Saat harimau menyerang, dia menembak. Peluru tidak mengenai harimau. Namun pemburu malah terbunuh. Ketika anak laki-laki bangkit dan melihat, barulah dia menyadari Raja Serigala menyelamatkannya. Sama-sama peluru, juga berhasil menghalau peluru yang ditujukan ke harimau. Pada saat itu, macan hitam dan beruang hitam juga tiba di tempat kejadian. Harimau sadar kalah dan pergi. Anak laki-laki segera berlari menuju Raja Serigala. Tapi lukanya terlalu parah. Sudah tergeletak di tanah dengan napas terakhir. Sebelum ajalnya, ia menyesali perilakunya. Dan berharap anak laki-laki itu bisa memimpin serigala selanjutnya. Melihat Raja Serigala menghela napas terakhir, anak laki-laki itu juga bangkit perlahan. Dia mengambil pisau. Kemudian dia menoleh dan melihat warga desa yang sedang memperhatikan. Lalu dengan tegas dia melangkah ke dalam hutan. Dia menemukan harimau yang terluka parah. Mengangkat pisau siap memberinya pukulan terakhir. Tak disangka harimau masih ingin melawan. Anak laki-laki itu meloncat. Dengan satu gerakan, dia menyelesaikan harimau jahat itu. Akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Black Panther, menatap mata harimau itu sampai rohnya lenyap. Setelah itu, anak laki-laki itu tiba-tiba terlihat lebih dewasa. Dia mengangkat bendera besar dan menjadi Raja Serigala generasi baru. Namun tak seorang pun melihat wajah sedih di balik bayang-bayang kesepian dia. Mungkin ini adalah harga dari tumbuh dewasa.